Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Kapun kah? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, pada video kali ini kita akan sharing urutan nih, mana aja kira-kira anggrek yang punya bunga yang besar ya. Karena bunga yang besar itu adalah bunga kesukaannya ibu-ibu semua. Oke, langsung saja kita urutkan dari urutan yang paling kecil menurut saya ke yang paling besar. Oke, let's go. Oke, kita langsung saja ke nomor urut yang ke-6, yang anggrek paling besar menurut saya yang ke-6 nih. Ya, mungkin banyak orang tidak menyadari kalau anggrek ini tuh punya sebenarnya bunga yang besar ya guys ya. Ini adalah Collagen pandurata atau sering juga disebut dengan anggrek hitam. Jadi besar kelopak bunganya itu bisa membentang, kalau misalkan kalian bandingkan dengan telapak tangan tuh bisa kayak se-5 jari gitu tuh. Tuh. Ini sih, jadi saking besarnya. Nah, ini beda lagi dengan saudara dekatnya yang bunganya itu warnanya hampir sama, yaitu Collagen Mariana yang tinggal di Sumatera. Kalau Mariana itu cenderung lebih kecil ya guys ya, tapi kalau Pandurata itu bunganya besar. Oke, kita lanjut ke anggrek yang kedua. Kalau yang ini Collagen asperata. Kita lanjut anggrek yang kedua, tentu saja anggrek-anggrek yang paling disukai ibu-ibu. Ini yang bukan kedua ya, tadi itu kelima, berarti ini keempat. Berarti ini keempat yang menurut saya banyak sekali terdapat anggrek-anggrek yang besarnya ya. Untuk jenis ini adalah jenis Dendrobium ya guys ya. Nah, untuk jenis Dendrobium ini kebanyakan untuk jenis bunga yang besar itu dikuasai oleh kalangan anggrek yang berjenis Dendrobium bulat ya guys ya. Jadi kalau keriting itu dia agak jarang yang besar-besar, apalagi kalau misalkan yang bulatnya dari Thailand itu kebanyakan yang kelopaknya itu biasanya punya kelopak yang besar-besar. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya anggrek Dendrobium yang dari Thailand kayak gini nih, kayak ini, itu biasanya besar-besar bunganya. Tapi kalau misalkan untuk yang keritingan itu ada yang besar tapi jarang ya. Kalau yang bulat-bulat itu biasanya banyak ya, banyak yang gede-gede bunganya gitu teman-teman ya. Nah, contohnya itu kayak gini nih, bunganya itu mirip-mirip anggrek Cattleya ya, besar, mirip-mirip anggrek bulan maksud saya, itu saking besarnya. Tapi ini hibrid ya teman-teman. Saya kurang tahu ini ID-nya apa, tapi ini jenis Dendrobium dan bunganya itu kebanyakan itu besar-besar seperti bunga Cattleya ini untuk urutan yang keempat ya. Nah, juga untuk jenis Dendrobium ini teman-teman, selain bunganya cukup besar menurut saya, juga kadang-kadang berbunganya itu sangat banyak, sehingga kalau berbunga itu kayak tambah besar gitu kelihatannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 nih teman-teman, yang mempunyai bunga yang besar lah. Kalian pasti tahu lah ini apa. Ini adalah jenis anggrek dari jenis Phalaenopsis atau anggrek bulan ya. Seperti kita ketahui bahwa anggrek bulan itu meskipun ya beberapa punya bunga yang kecil ya, contoh kayak Abelina, kemudian yang kecil-kecil lainnya banyak, tapi tidak jarang juga atau banyak sekali juga yang mempunyai bunga yang besar seperti itu ya. Lihat ini. Iya, anggrek-anggrek yang saya sebutkan tadi juga seperti Dendrobium juga punya anggrek yang bunganya kecilnya ya teman-teman. Tapi ya selain kecil juga punya jenis yang besar gitu. Jadi masukin aja lah ya ke besarnya. Nah, ini kayak anggrek bulan ini juga, ini urutan ketiga menurut saya. Karena ya bunganya itu, kalau di kalangan pecinta anggrek mah nggak punya anggrek bulan namanya belum pecinta anggrek ya kayaknya ya. Karena ini tuh salah satu anggrek yang jadi kayak primadonanya, karena ibu-ibu suka sekali dengan bunga dari anggrek bulan ini. Kenapa? Karena ya meriah, menor gitu ya, perempuan sekali gitu, cocok diletakkan di ruang tamu dan lain-lain. Dan juga bunganya besar, salah satu keunggulannya bunganya besar. Kemudian tahan lama dan awet juga, dan perawatannya juga relatif mudah untuk orang-orang yang mungkin sudah paham ya. Tapi bagi yang belum paham, biasanya ini agak-agak rawan busuk. Kenapa? Karena biasanya akarnya yang busuk ataupun jamuran di atas daun mudanya itu, karena memang belum paham untuk perawatannya seperti itu. Tapi kalau udah paham, ini tuh the most ya, salah satu anggrek yang perawatannya mudah sebenarnya. Dan bunganya cantik, beragam, menor, warna-warni, dan berbunga besar, tahan lama, mudah perawatannya, sering berbunga. Tuh, nggak ada kurangnya anggrek bulan ini sebenarnya ya guys ya. Tuh, ini lihat tuh.
Nah, untuk anggrek bulan ini ya guys ya, seperti saya bilang tadi, itu biasanya untuk yang ukuran kecil itu, untuk yang spesies banyak sekali yang kecil, tapi yang udah kayak gini besar itu biasanya udah hibrid, jadi silangan, kalau nggak Thailand dia Taiwan gitu. Jadi bunganya besar-besar. Dan untuk ID-nya saya kurang tahu ya teman-teman ya, karena ID anggrek bulan itu banyak sekali, dan kalau anggrek bulan saya biasanya agak tidak menghafalkan ID atau namanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang urutannya kedua. Kok seru ya? Seru ya. Oke, ini nih, lihat kalian sampai patah. Ini urutan yang kedua. Jadi kalau kalian mau punya anggrek yang bunganya besar tuh, kalian wajib mengkoleksi panda ya, terutama panda-panda yang hibrid ya guys ya, yang udah silangan. Kalau panda ini biasanya dari Thailand, lihat deh. Bunganya tuh telapak tangan saya sampai hilang saking besarnya, dan tangkai bunganya sampai patah. Jadi kalau kalian punya anggrek panda yang bunganya besar kayak gini, waspadai kalau misalkan musim hujan. Jangan lupa tangkai bunganya itu dikasih penyangga biar dia tidak patah ya guys ya. Kenapa? Karena kalau hujan terus bunganya besar itu biasanya bahaya, rawan sekali patah. Dan salah satu lagi keunggulan anggrek panda itu sama seperti anggrek bulan tadi, bunganya warna-warni, menor, cantik gitu ya. Tahan lama pula, ada yang wangi, ada yang enggak sih. Dan bunganya besar-besar. Tuh, lihat tuh, bunganya besar-besar. Ini termasuk, kalau menurut saya ya, anggrek panda juga termasuk jenis yang cukup mudah untuk dirawat. Yang penting kalian paham saja agroaklimatnya, kemudian perawatannya juga bagus ya, maka dijamin dijamin itu dia akan berbunga. Tapi dengan syarat ya, anggrek panda yang mau berbunga itu adalah anggrek panda yang sudah dewasa teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian beli dari kecil nih, dari kecil, maka ya lama nunggu berbunganya sampai bangkotan. Karena anggrek panda itu konon katanya dari kecil sampai besar itu 7 tahun baru berbunga ya. Dan ini bunganya juga cantik-cantik. Tapi ya teman-teman, anggrek panda ini juga ada jenis yang berbunga kecil, tapi sangat banyak juga jenis yang bunganya itu besar-besar, terutama jenis-jenis tadi hibrid ya, yang udah disilangkan antara anggrek panda satu dengan anggrek panda yang lain, sehingga menghasilkan tumbuhan yang unggul ya, baik dari jenis bunga maupun ketahanannya terhadap penyakit. Oke, kita lanjut ke pemenangnya. Menurut saya nih ya, anggrek yang dengan bunga paling besar itu dipegang oleh ini dia. Ada yang tahu namanya apa? Ya, ini adalah anggrek Cattleya ya guys. Jadi anggrek Cattleya itu kalau menurut saya nih ya, anggrek dengan bunga yang terbesar. Meskipun juga ada anggrek Cattleya yang bunganya kecil, tapi untuk menemukan anggrek Cattleya yang bunganya besar itu mudah sekali ya. Jadi orang yang jual anggrek itu rata-rata ya punya anggrek Cattleya yang besar-besar kayak gini. Jadi bunganya itu lebih, bahkan ada yang 2 telapak tangan itu ketutupan sama bunganya guys, saking besarnya bunga dari anggrek si Cattleya ini ya. Tetapi memang ya kadang-kadang kalau di Indonesia, terutama di pecinta anggrek itu kadang-kadang ada yang mungkin susah berbunga kalau misalkan dia itu kurang sinar atau terlalu teduh ya teman-teman ya. Tetapi pada dasarnya anggrek ini kalau misalkan dia sudah makmur atau cukup sinar, cukup nutrisi, itu cukup gampang untuk dibungakan ya teman-teman ya. Karena anggrek Cattleya ini salah satu anggrek yang cukup adaptif baik di dataran tinggi, menengah maupun di dataran rendah. Dan ini dia anggrek Cattleya. Dan bunganya kalau Cattleya itu bergantung ya guys ya, ada yang cepat gugurnya, ada yang lama juga, bergantung jenisnya juga ya. Untuk yang saya punya itu biasanya bertahan kira-kira 2 mingguan kemudian gugur, bergantung musim, cuaca juga. Semakin sering biasanya karena hujan, dia semakin cepat untuk gugurnya. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu ya materi lagi sok-sok kayak kuliah ya, sharing kita hari ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa videonya di komen, di like, dan di sharing. Oh ya, ini anggrek bulan saya yang lagi berbunga, lihat nih, bunganya besar kan tuh. Nah untuk jenis ini teman-teman, ini adalah anggrek bulan hibrid, jadi silangan. Meskipun warnanya putih, jadi bedanya dengan amabilis atau anggrek bulan spesies itu. Kalau amabilis itu bunganya relatif lebih kecil. Contoh ini nih untuk amabilis. Nah bunganya relatif lebih kecil tetapi lebih banyak. Jadi makin tua
umur anggrek itu biasanya bunganya makin banyak. Kalau kalian nanya, kok bunganya bisa banyak bang? Ini karena anggreknya itu udah tua guys ya. Saya pelihara aja udah 4 tahunan ini dan dia tetap hidup. Nah intinya kalau kalian makin pandai memelihara anggrek, ya, sombong amat ya. Maka dia umurnya kan makin tua. Nah makin tua maka dia akan makin produktif atau makin banyak bunganya. Jadi gitu deh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya sharing kita kali ini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Dadah. Happy gardening. Bye 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 bye.